Salam dari kanal YouTube Manuskrip Papua. Media ini menghadirkan berbagai pandangan, catatan sejarah, dan suara dari Papua untuk memperkaya ruang diskusi publik. Saul J. Boumai, seorang tokoh politik dari Papua yang pernah dikenal sebagai juru bicara dalam lingkaran gerakan pro-kemerdekaan Papua dan juga mantan tahanan politik, menyampaikan pandangan kritis terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait potensi konflik global. Kami Komando Revolusi Militer UPM Jenderal Saul J. Boumai WP. Kalau Prabowo taruhan nyawa untuk membela dan menjadi juru perdamaian, Prabowo tidak ada giginya, tetapi dari namanya nomor satu. Sedangkan rumah tangga masalah Papua sama hal nantinya Palestina dengan Iran, sama juga perlakuan kami kayak binatang. Kau tidak akan lari dari gengeraman yang diseret ke pengadilan karena kau bikin jadi provokator. Saya ikuti amati betul-betul apa memang Prabowo jiwa raganya daru untuk membela rakyat Palestina dengan Irak. Kita tidak boleh membela orang yang terorisme. Timur Tengah, Palestina sama, Iran sama. Kalau membela kemanusiaan itu, tim kerjanya Komisi Dekolonisasi PBB ini ada, Komisi Hak Pribumi ada, dan juga independen Palang Merah Internasional ICRC, dan juga dengan Amnesty International, lembaga-lembaga yang punya gigi itu bisa menerukan, mendesak Amerika dengan Israel, stop, kita turun kemanusiaan. Itu masuk akal. Dalam pernyataan yang beredar di publik, Boumai menyoroti pernyataan Presiden yang sebelumnya mengingatkan kemungkinan terjadinya konflik besar di Timur Tengah yang dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Menurut Boumai, pernyataan seperti itu dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat jika tidak disampaikan dengan penjelasan yang jelas dan proporsional. Boumai menilai bahwa hingga waktu berlalu, konflik global yang dikhawatirkan tersebut belum berkembang menjadi perang dunia seperti yang sempat diprediksi oleh berbagai pihak. Situasi internasional memang masih diwarnai ketegangan, namun belum mencapai skala konflik global. Dalam pandangannya, seorang pemimpin negara perlu berhati-hati dalam menyampaikan analisis atau peringatan tentang kemungkinan perang besar. Narasi tentang ancaman perang dunia, jika disampaikan tanpa konteks yang memadai, dapat memicu ketakutan publik dan menimbulkan interpretasi yang berbeda di masyarakat. Boumai juga menekankan bahwa jika Indonesia ingin memainkan peran dalam isu kemanusiaan internasional, maka pendekatan yang ditempuh seharusnya melalui jalur diplomasi dan mekanisme hukum internasional. Menurutnya, berbagai lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Kemanusiaan Global telah memiliki mekanisme untuk menekan pihak-pihak yang terlibat konflik agar menghentikan kekerasan. Di sisi lain, Boumai juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap konflik internasional sebaiknya diimbangi dengan upaya serius menyelesaikan persoalan di dalam negeri. Dalam pandangannya, persoalan di Papua masih memerlukan pendekatan dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan upaya penyelesaian politik yang damai. Karena itu, kritik yang disampaikan Boumai menekankan pentingnya kehati-hatian dalam retorika politik, serta konsistensi antara pernyataan pemimpin negara dengan realitas yang terjadi. Menurutnya, stabilitas dan kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila pemerintah mampu mengedepankan dialog, transparansi, serta pendekatan damai dalam menyikapi berbagai persoalan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jubir forum political will, tapol, napol, di balik tradisi penjara Republik Indonesia, kami Komando Revolusi Militer UPM di Republik of Papua nem Jenderal Saul J. Boumai WP. Hari ini suara Papua, saya perlu ditanyakan saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, karena beberapa hari lalu sebelum meletus perang Timur Tengah, Israel dengan Amerika membanjir tanggal 28 Februari sampai
11 Maret hari ini nilai pikiran Prabowo negatifnya akan jadi perang dunia ketiga. Ternyata tidak akan terjadi. Tidak akan meledak, bahkan Rusia aman-aman, RC juga aman-aman, Korea Utara aman-aman. Itulah saya nilai saudara Presiden Prabowo Subianto Black Campaign cukup menakutkan kami rakyat Indonesia bahwa kalau perang dunia ketiga terjadi benar-benar serangan Amerika dengan Israel di Iran, Timur Tengah, dan boleh bilang terorisme dan rejim grupnya itu benar-benar terjadi, berarti kita kemana? Ternyata sudah masuk 11 hari ini aman. Itulah kita bersyukur bahwa bayangan ketakutan saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo itu dinyatakan 11 hari ini telah gagal. Tidak berhasil bayangan itu. Tidak mudah, tidak gampang. Hanya kita jadi provokator itu benar-benar menilai Indonesia kalau untuk Black Campaign, kalau untuk cari nama jadi pahlawan kesayangan atau pahlawan jalanan untuk membela syariat Islam, atau mungkin Palestina juga Islam dan Iran juga Islam. Kalau Prabowo taruhan nyawa untuk membela dan menjadi juru perdamaian dengan Pakistan, ini tawaran yang terjadi. Saya ikuti, amati betul-betul apa memang Prabowo jiwa raganya taruh untuk membela rakyat Palestina dengan Iran. Kalau Amerika kemarin saya nonton itu, Amerika dengan mendesak Iran harus menyerah dengan tanpa syarat. Kalau menyerah tanpa syarat, waktu yang diberikan komentar Amerika Serikat Presiden Trump ini, kalau ini benar-benar terjadi, Indonesia apa? Yang sudah apa yang komentar Prabowo? Itulah memang Prabowo kembali mempertanggungjawabkan bahasa ini. Saya minta harus menjelaskan alasan-alasan yang masuk akal. Kita tidak boleh membela orang yang terorisme. Timur Tengah, Palestina sama, Iran sama. Indonesia jangankan pikirkan bikin saya ini agama bagian dari Islam ini. Oh, tidak boleh. Kita bicara demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Kalau membela kemanusiaan itu tim kerjanya dan komite tertinggi HAM dan hukum PBB ada. Komisi dekolonisasi PBB ini ada. Komisi hak pribumi ada. Dan juga independen Palang Merah Internasional ICRC, dan juga dengan Amnesty Internasional, lembaga-lembaga yang punya gigi itu bisa menerukan kepada mendesak Amerika dengan Israel, stop, kita turun kemanusiaan. Itu masuk akal, yang bisa jempol dan junjung tinggi nilai-nilai ini. Tapi Prabowo tidak ada giginya, tetapi cari namanya nomor 1. Sedangkan rumah tangga masalah Papua sama hal, nasibnya Palestina dengan Iran sama juga, perlakuan kami kayak binatang. Baru Prabowo bagaimana saudara? Kau dengar saya baik. Kau tidak akan lari dari gengeraman yang diseret ke pengadilan karena kau bikin jadi provokator. Black Campaign sudah campaign, memang orang sudah ditakutkan. Saya musuh kamu kemana? Saya, kalau perang dunia ketiga kalau meledak, benar. Syukur Rusia tidak tombol nuklir, RC juga tidak tombol nuklir, Korea Utara orang menahan diri hari ini aman-aman. Kalau Prabowo dia di provokator dengan campaign kayak begini, yang dibalik ini ada apa? Itu pertanyaan saya. Saudara lebih baik stop dan tidak boleh diprovokasikan kepada rakyat. Mereka rakyat di Iran, mereka
minta terima kasih kepada Amerika dan Israel. Islam mata. Ancaman maut presiden yang kanibal ini membunuh rakyat saja 43.000. Israel 20.000. Apalagi Amerika Serikat. Mungkin tidak tahu 19.000 kan. Memang menerima ayat maut karena perbuatan keji, pelanggaran HAM yang terburuk. Itu ingat baik-baik. Ini grup-grup rejim Soeharto. Prabowo tahu pokoknya Bapak mantu. Apa yang dilakukan sejak 63 sampai saat ini 2006, 65 tahun kami bangsa Papua tidak ada yang berdaya. Kami beribadah saja dilarang. Bom Bali 1, bom Bali 2. Saya tahanan politik sama-sama komando jihad, laskar jihad mati saya. Itu bagian dari terorisme di Timur Tengah. Prabowo juga harus selesaikan masalah ini. Kalau kamu bentuk sarjana Islam, itulah memang ideologi ini, grup-grup ini. Tapol Jawa. Saya saksi itu yang saya sampaikan. Saudara dengar baik. Kalau begitu-begitu saja Prabowo untuk jadi pahlawan konyol, saya minta Prabowo kau tarik diri bubar dari situ. Karena pasukan yang dikirim Palestina dicabut tanpa cara. Itu yang saya minta dengan hormat. Prabowo dengar saya. Saya memang ya hormat. Tidak ada mulut menakut-nakutkan saya. Saya melawan negara Republik Indonesia waktu saya pegang komando Martin Tabu dengan Gerrit Wayoy, Jacob Reimat, dan teman-teman. Demikian catatan yang kami rangkum dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan mengikuti pembahasan dari kanal YouTube Manuskrip Papua. Semoga informasi ini dapat menjadi bahan refleksi dan diskusi bagi kita semua.